Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Synopskuy. Di sini kami akan membahas sebuah film yang berjudul Star Trek 2009. Film yang bercerita di abad ke-23 ini, di mana perjalanan luar angkasa merupakan hal yang biasa bagi setiap orang. Namun, tiba-tiba muncul sebuah ancaman yang membuat bumi dan planet lainnya dalam bahaya. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk, kita mulai alurnya. Film dimulai ketika kapal raksasa USS Kelvin sedang menyelidiki sebuah petir misterius di luar angkasa. Tiba-tiba muncul Narada, sebuah kapal besar dari dalam badai yang menembaki kapal raksasa sebelumnya dengan rudal. Lalu salah satu perwira kapal Narada meminta Kapten USS Kelvin yang bernama Kapten Robo datang ke kapal mereka untuk melakukan gencatan senjata. Sebelum berangkat, Kapten Robo mengangkat seorang perwira yang bernama George Kirk untuk menggantikannya sebagai kapten. Di dalam kapal Narada, Kapten Robo ditanyai tentang seseorang bernama Spock. Namun, Kapten Robo tak tahu tentang hal itu. Ia pun dibunuh Kapten Narada yang bernama Nero. Seketika mereka kembali menyerang kapal USS Kelvin. George kemudian menyuruh seluruh awak kapal untuk segera melakukan evaluasi, termasuk istrinya sendiri yang saat itu sedang hamil dan akan melahirkan. Setelah itu dia mengorbankan dirinya sendiri dan menabrakkan kapal USS Kelvin ke kapal Narada, agar mereka tidak mengejar awak kapal yang berhasil melarikan diri. Semenjak itu, Kapten George dikenal sebagai seorang berjasa karena dalam waktu 12 menit ketika ia menjadi Kapten USS Kelvin, dia mampu menyelamatkan 800 nyawa termasuk istri dan anaknya sendiri. Scene pun beralih di tempat Iowa. Terlihat seorang anak yang bernama James T. Kirk, atau dipanggil dengan nama James, anak dari George Kirk, sedang memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tak lama setelah itu, dia dikejar seorang polisi yang menggunakan motor terbang. Namun James pun kabur menuju jurang dan ia pun hampir jatuh di sana. Kemudian di planet Vulcan, terlihat beberapa anak sedang menjalani tes matematika yang super rumit. Oh iya guys, bangsa Vulcan ini kecerdasannya melebihi bangsa manusia dan mereka ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi mereka. Nah, lanjut. Pada seorang anak yang bernama Spock dibully teman-temannya karena dia campuran dari bangsa Vulcan dan bangsa manusia. Spock yang tidak bisa mengendalikan diri pun akhirnya menghajar mereka. 17 tahun berlalu, Spock bersiap-siap menghadiri panggilan dari Dewan. Mereka pun mengatakan bahwa Spock diterima di Akademi Sains terbaik. Namun para Dewan yang merendahkan ibunya yang seorang manusia, ia pun menolak tawaran itu dan mendaftar ke Starfleet Academy. Scene pun beralih ke sebuah bar di Iowa. James pun yang sudah dewasa sedang berkelahi dengan beberapa orang dari Starfleet Academy karena dia sedang menggoda salah satu orang yang bernama Uhura. Perkelahian pun dihentikan oleh kapten dari USS Enterprise yang bernama Kapten Christopher Pike. Pike meminta James untuk bergabung ke Starfleet Academy karena ia memiliki potensi seperti ayahnya. Keesokan harinya James pun pergi menuju tempat pemberangkatan rekrutmen baru. Ia mengatakan pada Kapten Pike bahwa ia bisa lulus dalam waktu 3 tahun saja. Di dalam pesawat, ia bertemu dengan Leonard McCoy, seorang dokter yang mengomel-ngomel karena ia memiliki fobia penerbangan. 3 tahun kemudian, James melakukan tes Kobayashi Maru yang dibuat oleh Spock. Di sini Spock sudah menjadi lulusan terbaik dan menjabat sebagai komandan. Tes itu merupakan sebuah simulasi yang bahkan tidak ada satupun orang yang bisa lulus dari tes tersebut. Namun James dengan santainya menjalani tes itu dan berhasil menyelesaikannya. Di persidangan, Spock menuduh James menyurangi tes itu dengan memasukkan sebuah program ilegal. Namun James mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah karena tes itu sendiri telah dirancang agar tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikannya. Spock pun mengatakan tes itu dibuat dengan tujuan agar seorang kapten bisa mengendalikan diri meski dihadapkan oleh kematian. Persidangan pun dihentikan ketika mereka menerima sebuah panggilan darurat dari planet Vulcan.
James awalnya tidak diperbolehkan masuk ke dalam kapal USS Enterprise karena ia sedang diskon. Namun McCoy membantu James dengan cara membuatnya sakit dan mereka pun berhasil masuk ke dalam kapal tersebut. Tak lama kemudian beberapa kapal telah berangkat menuju planet Vulcan. Namun USS Enterprise sedikit terlambat karena pilot barunya yang bernama Hikari Sulu tanpa sengaja melakukan kesalahan kecil. Di dalam perjalanan, Pavel Chekhov memberikan informasi terkait misi yang sedang mereka lakukan. Ia mengatakan bahwa ada sebuah badai petir di dekat planet Vulcan. James mengetahui hal itu, meminta Kapten Pike untuk segera menghentikan kapalnya. Ia mengatakan bahwa itu bukanlah badai biasa melainkan bangsa Romulan yang pernah menghancurkan kapal USS Kelvin. Awalnya mereka meragukan hal itu, namun dengan bantuan Uhura, Kapten Pike akhirnya percaya dan memberikan perintah siaga kepada seluruh awak kapal. Dan benar saja, saat mereka tiba, kapal lainnya yang sudah sampai duluan hancur dan berserakan di mana-mana. Kapal Narada langsung meluncurkan serangan pada USS Enterprise. Namun saat Nero tahu bahwa itu adalah kapal USS Enterprise, ia pun menghentikan serangan dan menghubungi kapal tersebut. Ia mengatakan bahwa sistem warp yang ada di sana telah dimatikan dan menyuruh Kapten Pike untuk bernegosiasi di kapal Narada. Oh iya guys, jika kalian bingung, warp atau hyperskip merupakan kemampuan untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan yang melebihi dengan kecepatan cahaya. Hal ini biasa digunakan di film-film sci-fi untuk melakukan perjalanan antar planet atau galaksi. Oke, kita lanjut ya guys. Kemudian Kapten Pike menyerahkan kepemimpinannya pada Spock dan membawa Sulu, James serta seorang teknisi bernama Olson untuk ikut bersamanya. Pike juga memberikan sebuah jabatan perwira pertama pada James. Lalu ia memberikan misi khusus pada mereka untuk menghancurkan sebuah alat seperti bor yang mengganggu sistem warp pada USS Enterprise. Misi pun dimulai dan mereka pun terjun di tempat itu. Pada jarak 3000 meter, James dan Sulu mulai menarik parasutnya. Namun Olson malah menghiraukan perkataan mereka dan tewas seketika. James berhasil mendarat, sedangkan Sulu hampir gagal dan terpanggang di sana. Namun dengan pedangnya, ia berhasil menangani hal itu. Mereka bertarung melawan 2 orang Romulan yang berada di sana. James hampir terjatuh saat melawan mereka. Namun Sulu menusuk orang itu dan berhasil menyelamatkannya. Mereka pun menggunakan senjata dari orang-orang Romulan dan menembaki bor itu sampai hancur. Mengetahui hal itu, Nero pun menyiapkan sebuah alat menggunakan red matter dan menjatuhkan ke planet Vulcan. Ternyata alat itu menciptakan sebuah daya gravitasi yang akan membentuk sebuah lubang hitam dan menghancurkan planet Vulcan. Ketika James dan Sulu akan dideportasi kembali ke kapal, tiba-tiba Sulu terjatuh dan James pun mencoba untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya parasut James tidak mampu menahan beban mereka dan terlepas begitu saja. Ketika mereka hampir sampai ke permukaan, Chekhov berhasil menteleportasi mereka kembali ke dalam kapal. Di sini Spock berencana pergi ke sebuah tempat planet Vulcan menggunakan teleportasi untuk menyelamatkan ayahnya dan ibunya serta beberapa orang penting dari bangsa Vulcan. Namun saat Chekhov mencoba menteleportasi mereka, ibu Spock terjatuh dan akhirnya gagal diteleportasi ke dalam kapal. Seketika planet Vulcan dengan 6 miliar penduduknya pun hancur tersedot ke dalam lubang hitam dan tak lebih dari 10.000 bangsa Vulcan yang selamat dari kejadian itu.